Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan parameters. Kembali lagi di channel Suplemen Matematika bersama Bang Jens. Kali ini kita akan membahas part terakhir dari seri pembahasan matematika dasar SIMA UI 2019. Nah, bagi parameters yang belum menonton part sebelumnya, silakan menontonnya terlebih dahulu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baiklah parameters, kita mulai dari soal nomor 13, yaitu jika fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, lalu gx sama dengan ax tambah b, dan g bundaran f dari x kurang 1 sama dengan 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11, maka parameters dari soal kita memperoleh informasi, yaitu fungsi fx, fungsi gx, dan g bundaran f dari x kurang 1. Nah, soal tipe ini menuntun kita untuk menguji kebenaran beberapa pernyataan, yaitu pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Dan dari petunjuk C pada soal kita mengetahui optionnya, yaitu terlihat pada layar. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawab soal ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep? Yaitu kita manfaatkan option yang ada, sehingga kita tidak perlu menguji semua pernyataan. Nah, langkah pertama kita mulai dari informasi yang tersedia. Kita akan mencari bentuk lain dari G bundaran F X kurang 1. Kita mulai dari Gx. Kita perhatikan Gfx akan sama dengan A dikali Fx ditambah B, sehingga Gfx akan sama dengan A dikali dalam kurung 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 ditambah B. Gfx yaitu G bundaran Fx akan sama dengan 2ax kuadrat dikurang 3ax ditambah A ditambah B. Maka kita ganti x dengan x kurang 1 akan menjadi 2a dikali x kurang 1 dikuadratkan dikurang 3a dikali x kurang 1 ditambah a ditambah b. Kita jabarkan, maka akan menjadi 2ax kuadrat dikurang 7ax ditambah 6a ditambah b. Kita beri kode ini a. Maka G bundaran Fx kurang 1 yang pada soal adalah 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11 akan sama dengan a yang kita cari sebentar ini. Maka akibatnya 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 11 akan sama dengan 2ax kuadrat dikurang 7ax ditambah 6a ditambah b. Akibatnya 4 sama dengan 2a. Lalu min 14 akan sama dengan min 7a. Dan 11 akan sama dengan 6a tambah b. Sehingga kita peroleh a sama dengan 2, yang berakibat 11 akan sama dengan 6 dikali 2, yaitu 12 ditambah b, sehingga b sama dengan min 1. Maka kita peroleh nilai gx nya dari sini, yaitu 2x kurang 1. Nah, ternyata saat kita mencari ini, kita telah memperoleh kenyataan bahwa pernyataan 1 A sama dengan 2 benar. Begitu pula pernyataan 2, yaitu B sama dengan min 1 benar. Nah, sekarang kita perhatikan option. Karena pernyataan 1 dan 2 sudah benar, maka option yang tidak mengandung kedua pernyataan ini akan salah, yaitu option B, C, D, karena tidak mengandung pernyataan 1 dan 2. Maka yang mungkin optionnya adalah A atau E. Nah, sekarang kita perhatikan. Option A dan E sama-sama mengandung pernyataan 1, 2, 3. Maka jelas tanpa mencarinya pernyataan 3 adalah benar. Maka kita uji saja pernyataan 4, yaitu Fx per Gx yang sama dengan X tambah 1. Maka Fx nya saja akan sama dengan Gx dikali X tambah 1. Kita ganti Gx nya 2x kurang 1 dikali X tambah 1. Kita jabarkan menjadi 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 1, sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Ternyata pernyataan 4 salah, karena Fx adalah 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, yang salah dari pengujian 4 kita. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa jawaban yang benar adalah A, karena 3 sudah otomatis benar. Tetapi ternyata setelah Bang Jens uji pernyataan 3, nilai F bundaran G1 nya tidak sama dengan 10. Kenapa? Mari kita uji. F bundaran G1
kita bisa mencari dari G1 nya, yaitu G1 nya adalah 2 dikali 1 dikurang 1, yaitu 1. Nah, maka FG1 nya kita ganti G1 dengan 1 akan menjadi 2 dikali 1 kuadrat dikurang 3 dikali 1 ditambah 1, yang sama dengan 0. Dan ini ternyata adalah salah. Nah, ternyata semua option kita ini adalah salah. Mungkin ini adalah kesalahan dari soal sehingga tidak ada jawaban yang tersedia. Maka jawaban soal ini hanyalah 1 dan 2 benar. Baiklah parameters, kita lanjut ke soal nomor 14. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R atau bilangan real, sehingga limit h menuju 0 dari fx tambah h dikali dalam kurung gx kurang gx tambah h per k kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan h sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 tambah k, dan limit h menuju 0 dari gx dikali dalam kurung fx dikurang fx tambah h per k kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan h sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 kurang k untuk k besar 1. Maka parameters dari soal kita memperoleh informasi, yaitu f aksen dan g aksen ada di sepanjang R alias eksis di mana-mana, dan kita mengetahui nilai dari dua limit terlihat pada layar. Dan lebih lanjut kita mengetahui dari petunjuk C bahwa optionnya adalah yang terlihat juga pada layar. Nah, bagaimana langkah kita menjawab soal ini? Pertama, kita perhatikan informasi soal dan kita manfaatkan option yang ada agar menghemat waktu. Kita perhatikan informasi pertama. Nah, pada informasi pertama ini kita mengingat konsep dasar, yaitu limitnya bisa dipisah menjadi limit h menuju 0 dari fx tambah h per k kuadrat kurang 1 dikali limit h menuju 0 dari gx dikurang gx tambah h per h yang sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 tambah k. Kita perhatikan bentuk limit yang keduanya, itu merupakan bentuk umum dari turunan tetapi negatif dari turunan. Maka jika kita masukkan limitnya menjadi fx per k kuadrat dikurang 1 dikali min g aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 1 per 1 tambah k. Kita hilangkan pecahannya, maka menjadi min dikali fx dikali g aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 1 per 1 tambah k dikali k kuadrat dikurang 1. Kita faktorkan, maka menjadi fx kali g aksen x nya yaitu x kuadrat dikurang 1 dikali 1 kurang k. Kita beri kode 1. Nah, dari informasi limit kedua, limit ini bisa dijabarkan menjadi limit h menuju 0 dari gx per k kuadrat dikurang 1 dikali limit h menuju 0 dari fx dikurang fx tambah h per h sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 kurang k. Sekarang kita perhatikan dari konsep turunan, ini adalah bentuk lain dari turunan. Maka jika kita masukkan limitnya menjadi gx per k kuadrat dikurang 1 dikali min f aksen x yang sama dengan x kuadrat dikurang 1 per 1 kurang k. Kita kalikan minnya ke k kuadrat kurang 1 biar lebih rapi aja, yaitu menjadi gx dikali f aksen x per 1 kurang k kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang 1 per 1 kurang k. Maka kita faktorkan dan kita hilangkan yang sama menjadi f aksen x dikali gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dikali 1 tambah k. Kita beri kode 2. Nah, dari 1 dan 2 ini maka kita jumlahkan akan menjadi fx dikali g aksen x ditambah f aksen x dikali gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dikali 1 kurang k ditambah x kuadrat kurang 1 dikali 1 tambah k. Nah, kita perhatikan bentuk ini. Ini merupakan bentuk penjabaran dari turunan pertama perkalian fungsi f dan g. Nah, akibatnya bentuk ini bisa dirubah menjadi f dikali g aksen x sama dengan, kita keluarkan x kuadrat kurang 1-nya, maka menjadi x kuadrat kurang 1 dikali 1 kurang k ditambah 1 tambah k. Maka fg aksen x-nya akan sama dengan 2 dikali x kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang kita telah menemukan fungsi turunan pertama dari fgx. Nah, kita tinggal menguji keempat pernyataan ini. Kita uji pernyataan 1, fg aksen 0 akan sama dengan 2 dikali 0 kurang 1, yaitu min 2. Maka tidak benar.
Nah, di sini sebenarnya kita bisa memanfaatkan option. Yang ada option satu benar berarti otomatis salah, yaitu A, B, dan E. Sehingga kita tersisa C dan D. Maka kita uji aja dua, kami jadi FG aksen C akan sama dengan 2C kuadrat kurang 1. Dan ternyata itu sesuai, maka jelas 2 benar. Nah, sebenarnya di sini kita sudah mengetahui bahwa 4 juga pasti benar karena option yang tersedia tadi yaitu C dan D. Tetapi agar parameter second kita uji juga nomor 3, yaitu FG aksen K akan sama dengan 2 dikali K kuadrat kurang 1 yang otomatis salah. Dan option 4, FG aksen 1 akan sama dengan 2 dikali 1 kuadrat kurang 1, yaitu 2 kali 0 yang sama dengan 0. Maka tampak bagi parameter bahwa 4 sudah pasti benar dari proses kita tadi. Sehingga jawaban nomor 14 adalah C. Baiklah parameter, kita lanjut ke soal nomor 15, yaitu jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan X kurang 1, 2X kurang 1, 2X, 3X, 5X kurang 3, 4X tambah 2, 6X tambah 3 adalah 11, maka parameter dari soal kita memperoleh beberapa informasi. Diketahui data terurut, yaitu terlihat pada layar. Dan diketahui juga jangkauan antar kuartil. Kita beri kode aja JK. Apa itu jangkauan antar kuartil? Yaitu kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1 yang sama dengan 11. Nah, lebih lanjut kita juga mengetahui bahwa dalam petunjuk C, optionnya adalah yang terlihat pada layar. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan ini dengan cepat, tepat, dan terkonsep? Pertama kita perhatikan, kita punya data. Kita pisahkan dia biar nampak pembagiannya. Karena ini berhubungan dengan kuartil, kita perhatikan Q1, Q2, Q3-nya. Q2-nya atau medianya pasti berada di tengah, yaitu 3X. Sementara Q1-nya pasti berada di seperempat awal, atau lebih mudahnya kita lihat pada gambar. Dan Q3-nya dengan konsep serupa, yaitu 4X tambah 2. Nah, kita mengetahui dari soal bahwa jika sama dengan 11, yaitu jangkauan antar kuartil, maka Q3 dikurang Q1 sama dengan 11. Kita ganti nilainya, 4X tambah 2 dikurang 2X kurang 1 sama dengan 11. Kita jabarkan, 4X ditambah 2 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 11. Sehingga 2X tambah 3 sama dengan 11. Kita peroleh akhirnya X sama dengan 4. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa nilai X sama dengan 4, yang mana ini merupakan kunci dasar menjawab soal ini. Nah, langkah pertama kita uji saja pernyataan yang ada, yaitu uji 1. Maka, kita mengetahui bahwa median adalah nilai tengahnya, yaitu 3X. Kita ganti X-nya 4 menjadi 3 kali 4, yaitu 12. Sementara pernyataan 1, mediannya adalah 10, maka pernyataan 1 adalah salah. Nah, perhatikan, karena 1 salah, maka option A, B, E yang mengandung pernyataan 1 otomatis salah. Kita coret. Nah, sekarang tinggal 2 pilihan, yaitu option C dan D. Karena C dan D sama-sama mengandung pernyataan 4, maka pastilah pernyataan 4 benar. Nah, sehingga kita hanya perlu menguji pernyataan 2. Pernyataan 2-nya apa? Yaitu rata-ratanya adalah 13. Kita mengetahui bahwa rata-rata adalah penjumlahan semuanya dibagi banyak data, yaitu terlihat pada layar. Sehingga kalau kita jumlahkan akan menjadi 23X dibagi 7. Kita mengetahui bahwa X adalah 4, kita masukkan, maka 23 dikali 4 per 7. Yang mana jelas ini tidak 10, karena ini pecahan, karena tidak habis dibagi 7, yang otomatis ini tidak mungkin 10. Nah, sehingga pernyataan 2 adalah salah. Maka karena pernyataan 2 juga salah dan opsi yang tersisa hanya C dan D, otomatis hanya pernyataan 4 yang benar, yaitu option D. Sehingga jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan part 4 kita, yang merupakan part terakhir dari seri Pembahasan Matematika Dasar SIMA UI 2019. Diharapkan parameter semua dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menjawab soal-soal matematika. Terima kasih telah menonton Parameters, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat.
serta follow akun sosial media kami untuk mengetahui informasi terbaru seputar matematika. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.